Pembudayan Cabuk Cawabuk Kabupaten Gunung Kidul digelar tanggal 9 Desember tahun 2020. Benyamin Sudarmadi Cawabuk memberikan statement penutupan kampanye bahwa pemberdayaan pemuda-pemudi menjadi garda terdepan. Dengan teknologi informasi kini menjadi langkah mengikuti zaman bagi generasi. Mari kita ciptakan pilkada yang jujur dan lebih murni, paparnya. Adalah kegiatan mengenai kepemudaan Pak. Sejauh mana Pak ini sebagai gambaran mungkin diberdayakan apa sih pemuda yang akan datang Pak? Ya, memang pembangunan tergantung daripada para milenial muda sekarang. Pemikiran para milenial sekarang sangat maju dan lebih dengan adanya teknologi informasi ini mereka sangat menguasai, baik menguasai teknologi maupun menguasai dalam hal apapun, karena informasi itu cepat diterima dari teknologi informasi ini. Nah, saya berharap para pemuda ini bisa menjadi garda terdepan untuk pembangunan Gunung Kidul, karena dengan adanya pemuda yang punya inisiatif, pemuda yang sangat kreatif dan visioner inilah yang membuat nanti Gunung Kidul akan maju luar biasa, karena Gunung Kidul akan dikenal oleh masyarakat luar Gunung Kidul atau di kota-kota lainnya selain Yogyakarta. Demikian juga akan dikenal oleh wisatawan asing ataupun negara-negara asing yang ingin masuk ke Gunung Kidul, tidak hanya untuk wisata saja, tetapi juga untuk industri-industri yang lain. Saya percaya bahwa para pemuda, para milenial Gunung Kidul ini sangat cukup luar biasa, karena saya pernah dan saya tahu bagaimana kiprah anak muda Gunung Kidul ini yang senantiasa kreatif dan sangat luar biasa dalam inovatifnya. Bahkan sekarang apapun dalam segi perekonomian mereka sudah mampu bikin aplikasi online untuk trade, untuk trading, untuk e-commerce, semuanya mereka lakukan dengan upaya usaha sendiri dengan autodidak. Itulah luarnya pemuda-pemuda Gunung Kidul. Luar biasanya para pemuda bisa melakukan segala sesuatu tanpa dengan ilmu yang sangat tinggi, tapi mereka dengan autodidak bisa menjalankan apapun, bisa membuat aplikasi, bahkan bisa melakukan satu trading yang untuk e-commerce online yang sekarang sedang merebak. Nah, ini sangat luar biasa, dan tetap saya berupaya untuk membina para pemuda-pemudi Gunung Kidul ini supaya tetap semangat terus berjuang demi Gunung Kidul tercinta dan demi kemajuan masyarakat Gunung Kidul, khususnya dimulai dari masyarakat pedesaan hingga bisa menjadikan desa mandiri, dan karena desa mandiri ini yang akan menopang mereka menggunakan satu kegiatan ya. Jadi untuk memainkan satu HP saja, HP ini sudah menjadi uang. Mainkan game online juga menjadikan uang. Apapun yang mereka mainkan Gunung Kidul itu luar biasa menurutnya, dan luar biasa dia mempunyai kreativitas. Apapun jadi kreasi, apapun jadi uang, apapun jadi ekonomi yang meningkat, apapun orang Gunung Kidul jadi yang terbaik. Itu harapan kami, pemuda-pemudi Gunung Kidul, jadilah pemuda-pemudi yang tangguh, pemuda-pemudi yang tanpa menyerah, mandiri, dan tetap bersatu demi Gunung Kidul jaya. Berarti ini juga berkaitan dengan didikan selama ini yang Bapak kembangkan sekian puluh tahun, dan tahun ini kembali digairahkan ya Pak ya? Ya, memang saya tidak henti-hentinya untuk mengajak para pemuda ini supaya pemuda ini tetap kreatif, karena awalnya pun saya juga awalnya dari muda. Bahkan saya pernah menjadi ketua pemuda Gunung Kidul waktu itu sebelum saya merantau ke Jakarta. Tapi pada saat ini saya pastikan bahwa orang-orang Gunung Kidul tidak akan merantau lagi, karena pasti kami akan menggunakan industri-industri di Gunung Kidul supaya para pemuda ini sudah tidak merantau lagi. Para pemuda ini sudah bisa memiliki lapangan kerja di Gunung Kidul yang memadai. Jadi dalam sektor industri apapun, karena mampu orang Gunung Kidul mendatangkan investor, tetap memikirkan bagaimana supaya daerah kita menjadi daerah istimewa, bukan hanya di dalam kebudayaan yang diistimewakan, tetapi juga dalam perekonomian. Peningkatan perekonomian pasti harus dibiayai dengan dana keistimewaan.
berarti remaja-remaja ataupun kaula muda milenial itu akan menjadi bagian kegiatan berkelanjutan terus Pak dengan adanya program yang tadi sudah Bapak paparkan Pak. Oh ya, jelas pasti. Karena siapa lagi nanti industri ini yang jalankan kalau bukan para pemuda-pemuda Gunung Kidul. Industri banyak sekali yang kita lakukan. Tidak hanya dalam industri pariwisata yang saat ini lagi in, ya, dalam segi industri pariwisata yang in, industri kuliner juga in, tapi industri-industri yang lain pasti akan bisa. Karena sangat dimungkinkan para investor nanti akan datang ke sini oleh karena keistimewaan ini. Jadi oleh karena dana keistimewaan ini nanti akan membawa Gunung Kidul maju mulai dari desa mandiri hingga nanti membangun sampai ke tingkat kabupaten. Dan kabupaten kita akan menjadi kabupaten yang terhebat, bukan hanya nomor 2 atau nomor 3, tetapi bisa nomor 1. Ini dengan adanya pendidikan tersebut ini kan berkaitan dengan teknologi Pak. Gimana dengan budaya yang di Gunung Kidul ini memiliki budaya yang luar biasa untuk menyatukan, untuk membangun Gunung Kidul Pak. Ya, jadi memang budaya itu bisa menyatukan keutuhan, persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan khususnya kepada keluarga kita. Keluarga kita di Gunung Kidul ini sangat guyup rukun. Mereka katakan bisa guyup rukun nyambut gawe bebarengan. Itulah doktrin yang kami berikan kepada para pemuda, karena kita tidak bisa menghilangkan gotong royongan kita. Jadi dengan gotong royong itu, dengan dilandasi pula dengan teknologi informasi, di mana kita bisa tetap berhubungan dengan cepat, kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, dan yang paling eloknya lagi, Gunung Kidul, anak-anak Gunung Kidul tanpa pendidikan yang tinggi bisa menciptakan aplikasi-aplikasi di mana teknologi informasi itu dipakai untuk aplikasi apapun. Jadi bergandengan untuk mengembangkan segala potensi, salah satunya dari kepemudaan Pak. Ya, betul. Jadi untuk mengembangkan segala sesuatu potensi Gunung Kidul dikembangkan nanti dari kepemudaan. Pasti. Pesan Bapak pada saat pilkada tahun ini Pak. Saya berpesan bahwa ayolah kita pilkada tahun ini supaya menjadi pilkada yang bersih, pilkada yang jujur, pilkada yang tidak dinodai oleh politik uang, pilkada yang benar-benar dengan hati nurani. Dan saya berharap jangan oleh karena perbedaan pilihan maka kita dipecah belah. Jangan karena perbedaan pilihan maka persatuan dan kesatuan kita hancur. Itu saja. Ya, sebagai closing statement Pak, ini Bapak tahun ini dalam mengikuti kontestasi pilkada lebih tenang daripada tahun 2015 yang silam Pak ini. Ya, betul. Gimana? Dan tentunya benar. Karena pengalaman-pengalaman itu yang membuat kita lebih tenang. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang kita tahu bahwa yang tidak baik kita tinggalkan, yang belum baik kita tingkatkan supaya menjadi baik. Oleh karena itu saya tahu pasti dan saya tenang karena saat ini, karena saya percaya bahwa para pemuda khususnya sebagai garda depan Gunung Kidul itu akan mengedukasi para orang-orang tua yang dulunya telah terkontaminasi dengan politik uang, politik yang tidak menguntungkan bagi Gunung Kidul itu sendiri. Artinya tahun ini digaungkan untuk lebih baik Pak. Ya betul, tahun ini saya berharap bahwa pilkada tahun ini lebih jujur dan lebih murni. Pak Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi ini akan memulai nanti bagaimana pemerintahan di Gunung Kidul itu sangat diwarnai oleh kepemudaan, sangat diwarnai oleh kaum milenial. Pak Bambang Wisnu sudah mengupayakan berusaha dengan sekuat tenaga. Beliau sudah berpengalaman 20 tahun menjadi bendahara Sri Sultan. Oleh karena itu dipastikan bahwa Pak Bambang Wisnu nanti akan membawa para pemuda milenial ini untuk menjadi pemuda yang tangguh, untuk menjadi pemuda yang kreatif dan yang inovatif, bisa mengembangkan apapun yang ada di Gunung Kidul ini menjadi sesuatu yang kreatif, meningkatkan perekonomian pendapatan per kapita. Jadi Pak Bambang Wisnu nanti akan berupaya bagaimana dana keistimewaan ini supaya bisa dimanfaatkan untuk perekonomian dengan full power, yang mana nanti akan tersedia banyak lapangan-lapangan kerja bagi para pemuda-pemudi. Juga tidak hanya kepada para pemuda-pemudi, kepada para petani itu pun
Pak Bambang Wisnu akan mengupayakan bagaimana petani ini bisa mendapatkan pupuk yang mudah, akan mendapatkan pengairan yang mudah, akan mendapatkan fasilitas bibit dan lain-lainnya. Dengan dana keistimewaan itulah Pak Bambang Wisnu akan membangun desa yang namanya Desa Mandiri. Saya sebagai wakilnya, saya akan mendorong penuh. Saya akan bersama-sama dengan beliau, di belakang beliau saya akan berupaya untuk mendorong, dan saya akan selalu setia kepada Pak Bambang Wisnu untuk apapun perintah beliau. Ya, oke, bentar ya.